Dan ini apa namanya, prosedur seperti ini baru pertama kali dilakukan Ibnu ya di Jombang. Kayaknya ini pertama kali. Kayaknya pertama kali. Ini, karena belum pernah mendengar di kabupaten yang lain ataupun strata di atas kita. Ya ini kita harus share ini ke strata di atas kita. Siap. Agar menggunakan seperti itu. Kasihan loh. Kalau misalkan urusannya nanti di pusat misalkan, masa jauh-jauh dari Jombang ke pusat, ya lah pesawatnya dibayarin kan bayar dewe gitu kan. Terus pernah merasakan. Salut channel, saling untuk belajar, saling untuk tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Bertemu lagi dengan saya, host Salut Channel, saling untuk belajar dan saling untuk tahu. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini adalah aktivis pelajar ya. Langsung saja kita sapa tanpa berlama-lama. Assalamualaikum, rekan Subhan. Waalaikumsalam, Gus. Saya panggil rekan apa ketum ini? Kan posisinya sekarang ketua umum. Panggil yang lebih akrab, rekan. Rekan ya. Alhamdulillah. Rekan Subhan ini posisinya sekarang adalah menjadi ketua umum pengurus cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Gitu nggih? Terus. Nah, untuk lebih lanjut biar pemirsa juga mengetahui siapa sih rekan Subhan ini, bisa tuh untuk memperkenalkan diri, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Subhan. Saya asli dari Jombang, lebih tepatnya di Tambak Beras Jombang, yang dulu pernah belajar bareng bersama moderator atau bolos bareng. Iya, nakal bareng, bolos bareng. Ya, pernah satu alma mater di sekolahan dan juga pernah satu alma mater di Ibnu Desa Tambak Rejo. Tapi sekarang saya ampun dengan beliau karena saya masih di tingkatan kabupaten. Beliau sudah sampai pimpinan pusat. Enggak, saya kan tetap anak buah jenengan kan. Saya kadernya jenengan tuh. Terus kesibukannya sekarang apa tuh? Iya, untuk akhir-akhir ini masih di Ibnu karena pengabdian di Ibnu tidak akan tergantikan. Tidak akan tergantikan. Karena pengabdian di Ibnu hanya sekedar cuma 2 tahun. Bayangkan, iya kalau kita 5 tahun seperti presiden ya. Iya. Bisa nanti buat refreshing, kembali lagi untuk aktivitas di Ibnu. Tapi cuma 2 tahun ya. Belum apa-apa wis demisioner. Gitu. Tapi kan itu kan untuk tingkat cabang tuh. Iya. Nah ini kan nanti kan akan berlanjut di tingkat wilayah, tingkat pusat kan. Betul. Nah ini kira-kira rekan Subhan ini kira-kira ada minat nggak untuk meneruskan ke tingkat yang lebih lanjut? Kalau kita ngomongin pengabdian itu ndak akan selesai kan, ndak akan ada tanda berakhir untuk pengabdian. Kalau dulu saya mulai masuk di Ibnu tahun 2010 di Tambak Rejo, Di ranting ya? di Pengurus ranting, ranting. dan pernah diamani menjadi ketua ranting, kemudian di PAC Kecamatan Jombang, lanjut sekarang di pimpinan cabang. Apakah kalau ada yang sering bertanya, bahkan keluarga terdekat, apakah Samin akan ada keinginan untuk ke pimpinan wilayah sampai pimpinan pusat? Saya belum bisa menjawab. Karena kalau seumpama bisa dilanjutkan pasti bisa, tapi lagi-lagi izin orang tua itu luar biasa. Ridho orang tua, restu orang tua. Betul sekali. Harus menyertai langkah jenengan berarti. Betul. Luar biasa ketum kita rekan Subhan ini. Kemudian begini tuh. Berhubung jenengan ini kan berlatar belakangkan aktivis pelajar.
Iya. Nah, sekarang ini kan saya kira pelajar ini apalagi kemarin di masa pandemi bahkan sampai sekarang ini kan mau tidak mau pelajar ini kan bergelut dengan dunia digital. Sekarang apa-apa online, sekolah online, apa dan proses pembelajaran juga online. Nah, berarti dalam selanjutnya ini juga akan melekat bahwa kita atau pelajar ini akan memasuki era digital. Lah menurut jenengan ini bagaimana tuh? Nah, ini yang sekarang lagi terjadi. Kemarin kalau kita ngomongin sebelum adanya COVID-19, Nggih. pasti kita tahu semua kita akan memasuki revolusi industri 4.0. 4.0 atau 4.0. Ternyata orang-orang Indonesia, bahkan orang yang ada di dunia, khususnya pelajar, itu bisa menerawang akan hal yang akan datang. Seperti contoh sekarang, mulai diumumkan oleh pemerintah pusat 16 Maret 2020 sampai detik ini, pelajar di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jombang, mau nggak mau harus pakai digital, pakai online. Kemarin kalau seumpama saya bisa melihat ada 65% guru di Indonesia. Itu 65%. 65% mau ndak mau harus dituntut Untuk bisa digital. itu gurunya. Guru itu, murid santai karena murid sudah hampir lebih dari 90 juta pelajar di Indonesia itu sudah memegang gadget dan menjadi hal yang biasa kalau urusan masalah pelajar. Guru yang sekarang dituntut untuk bisa seperti itu. Kalau kita ngomongin pelajar saat ini di Indonesia, di Kabupaten Jombang, masih dalam tahap, kalau menurut saya masih dalam tahap yang cukup kalau hitungan pelajar. Hanya sekedar kuliah online, sekedar itu biasa. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah kita ngomongin masalah big data, cloud database, dan juga Internet of Things. Itu juga penting. Tidak hanya sekedar kita kalau kuliah online, sekolah online, itu biasa. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah kita bagaimana cara menggunakan digital sesuai dengan yang baik-baik alias bijak dalam berdigital. Itu yang lebih penting. Bijak dalam berdigital. Berarti intinya gini tuh. Di perkembangan zaman ini kan suatu keniscayaan ya. Iya. Zaman ini kan akan terus berkembang. Nah, mungkin salah satu dampaknya itu adalah yaitu tadi munculnya digitalisasi, kemudian munculnya kalau sekarang ini mungkin transformasi pelajar ya untuk kemudian mengikuti perkembangan zaman yang semakin hari ini semakin pesat. Nah, menurut jenengan tuh untuk pelajar ini bagaimana menyikapi perkembangan zaman yang semakin hari ini semakin pesat tuh? Iya. Kita tidak perlu menunggu satu abad untuk perubahan dunia. Hanya sekedar kita tinggal pencet di gadget kita sudah merubah situasi. Dulu ketika kalau kita ngomongin sejarah, kan saya pernah alumni tadi belum sebutkan dong. Iya. Belum pengenalannya. Ya, saya alumni S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan sejarah. Makanya botak buri. Kalau kita ngomongin sejarah, pada zaman dinasti Abbasiyah bahkan Umayyah, itu ketika mau merubah situasi itu mesti membutuhkan waktu. Dan ketika ngomongin masalah kepemimpinan daulah, itu pasti tidak seperti sekarang, perubahannya sangat cepat sekali. Bahkan dalam waktu, kalau kita perhitungan 1 tahun ya, kita perhitungan 1 tahun, pada zaman dahulu 1 tahun itu masih belum apa-apa, masih hanya sekedar persiapan. Dulu ada yang namanya perang, ada perang Siffin, perang Jamal. Itu kalau sekarang tidak butuh waktu
lama untuk persiapan. Perang cyber sekarang ya. Oh, perang cyber sekarang. Dulu hanya sekedar, dulu membutuhkan waktu yang banyak untuk latihan dulu, pengerahan massa dulu, karena konektivitasnya masih belum seperti sekarang. Sekarang kita jejaring, connected, kemudian ada communication, kemudian kita aksi. Jadi perkembangan percepatan kali ini, kalau sama kita tidak cepat dalam beradaptasi, sulit untuk berkembang. Berarti mau tidak mau kita harus siap. Wajib. Untuk apa namanya menghadapi situasi yang sedemikian rupa tadi Tum ya. Betul. Kemudian begini Tum. Kita lebih ini aja lah, spesifikan lagi di Jombang ini jenengan sebagai ketum IPNU Jombang. Ini kira-kira sudah ada strategi apa untuk menyiapkan para pelajar ini agar siap masuk ke dunia digitalisasi, atau kesiapan apa namanya PC IPNU Jombang dalam itu tadi transformasi pelajar. Kalau di Kabupaten Jombang sendiri, kemarin di periode ini kami menggagas semua bersistem digital. Bahkan untuk surat menyurat pun hal yang kecil itu sekarang digital. Kalau digital, oh gini digital itu difoto terus kirim lewat WA, bukan. Gimana itu? Jadi kita melalui ada namanya website. Ya. Kita melalui website, undangan kita input di situ, kita kirim thread, kemudian kita kirim datanya. Jadi langsung ke input data, surat masuk tertata rapi, surat keluar tertata rapi. Alhamdulillah untuk surat pengesahan SP kali ini sudah tersistem semuanya. Jadi yang jauh-jauh, contoh di Kecamatan Jombang, kalau kita ngomongin di Kecamatan Jombang ya dekat. Tapi kalau nggak, kasihan yang pojok utara, pojok selatan, pojok timur, barat, kalau hanya sekedar nganter undangan ke pimpinan cabang kok jauh-jauh ke kantornya ya Luar biasa berarti. kasihan. Iya, iya. Ya lebih higienis lagi. Oh higienis. Soalnya pernah merasakan kayak gitu tuh ya, mungkin ya. Akhirnya membuat sistem seperti itu. Saya pernah merasakan itu. Akhirnya empati dengan rekan-rekan lainnya ini ya. Lah, mesti ada merenang kantor ini enggak no surat kok. Akhirnya punya rasa insecure, pesimis sebenarnya. Iya. Jadi kalau seumpama mengantisipasi itu semua biar lebih cepat, langsung kirim lewat digital, lewat website, langsung kekirim ke cabang. Kita bisa mendata, oh sekarang jadwalnya ini, sekarang jadwalnya ini, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Itu websitenya ada tuh ya? IPNU Jombang. Ada. Kemarin tapi sempat ada yang ya sempat ada sedikit permasalahan. Problem lah ya, problem di apa dampak perang cyber tadi ya. Gitulah. Kalau kita ngomongin ini bisa dijadikan contoh buat teman-teman IPNU, rekan-rekan IPNU cabang ya, yang lainnya ya. Maksudnya agar tidak ya sekarang kan apa ya, ya anti ruwet lah kita. Ketika ada apa namanya urusan birokrasi seperti tadi di era digital, di era apa namanya digital seperti ini, harusnya justru malah memudahkan kita, bukan malah meruwetkan kita. Itu kira-kira kalau di apa pengurus pimpinannya di pusatnya gimana tuh? Kalau kita ngomongin ada nggak itu sistem seperti itu? Apa baru Jombang tok? Ini baru pertama kali kayaknya di Jombang. Karena di pimpinan, ya mohon maaf, di pimpinan cabang. Nggak apa tuh, kita los saja ini. Oh nggak enak sendelok ngomong. Di pimpinan cabang yang lain, di pimpinan yang di atas kita, itu pun surat masih sebatas kirim PDF. Oh, belum ada sistem apa kirim di website tadi ya? Belum. Berarti belum terkoneksi dengan baik ya? Belum. PDF lewat WA. Jadi kayak ngirimkan ini proposal skripsi ke dosen. Iya, kayak kita. Ampun Pak, niki kula sampun tugas. Berarti apa namanya ini inisiatif dari apa IPNU Jombang ini. Betul. Dan ini apa namanya prosedur seperti ini baru pertama kali dilakukan IPNU ya di Jombang.
Kayaknya ini pertama kali. Kakaknya pertama kali. Ini... Karena belum pernah mendengar di kabupaten yang lain ataupun strata di atas kita. Ya ini kita harus share ini ke strata di atas kita. Siap. Agar menggunakan seperti itu. Kasihan loh. Kalau misalkan urusannya nanti di pusat misalkan, masa jauh-jauh dari Jombang ke pusat, ya lah pesawatnya dibayarin, kan bayar dewe gitu kan. Terus pernah merasakan? Nggak pernah saya tuh, tapi saya pernah pernah dapat curhatan seperti itu dari teman-teman. Kalau merasakan sendiri nggak pernah saya tuh. Kemudian begini tuh, dari program yang sudah berjalan tadi, ada nggak kemudian untuk mengembangkan program tadi, utamanya dalam hal yaitu tadi transformasi pelajar di era digital ini? Kalau kita ngomongin masalah, gampangnya gini lah tuh, masuk programnya ikut tok sih website, terus kemudian ada prosedur surat kirim-mengirim surat, ada nggak selain itu maksudnya? Ya ada, pasti ada. Kalau kita hanya berhenti dalam satu baris, satu jalan, kita monoton. Pelajar itu terkenal dengan inovasinya. Pelajar itu terkenal dengan kreativitasnya. Tapi kalau hanya sekedar berhenti dalam satu jalan yang telah nyaman, terus apalagi coba yang akan datang, ya gitu-gitu aja. Jadi di Kabupaten Jombang sendiri kita ada beberapa program yang mana program itu untuk menunjang tentang digitalisasi. Salah satunya ya kita website tadi. Kemudian yang kedua ini adalah Santri Corner. Santri Corner adalah semacam kita literasi digital. Literasi digital, kita menggali ilmu dari beliau yang narasumber yang berkompeten lah ya, yang sesuai dalam bidangnya, yang berkompeten, tidak hanya di Kabupaten Jombang sendiri, bahkan kita memanggil tokoh pemuka, tokoh agama. Salah satunya itu pernah Dr. Zastro El Ngatawi. Oh, budayawan ya? Budayawan. Jadi beliau live di Jakarta atau di rumahnya, kemudian virtual lah ya, virtual. Karena kita ingin menggali data-data keilmuan beliau, meskipun jauh, tetap ada digital untuk mempermudah kita. Berarti intinya ini IPNU Jombang ini sudah siap lah ya untuk menerima tantangan zaman yang semacam apapun ya. Betul. Sudah matang dan sudah siap dan sudah mapan. Insya Allah. Nah, balik lagi ke masalah problematika pelajar itu. Jadi kan kalau kita lihat sekarang ini kan pelajar ini kan di dalam menghadapi situasi pandemi, apalagi situasi yang akan memasuki era digitalisasi ini kan nggak semuanya ini merespon dengan positif. Ada yang merespon dengan negatif. Nah, kira-kira ini solusi dari jenengan sebagai aktivis pelajar ini bagaimana tuh? Nah, kalau di dalam pedoman IPNU itu ada namanya, kita ada open recruitment. Open recruitment itu tidak hanya sekedar kita open recruitment dalam lingkaran IPNU dan IPPNU, tapi banyak. Di situ ada beberapa unsur untuk membawa atau menarasikan, menggiring opini pada teman-teman untuk menuju transformasi digital. Salah satunya kita yaitu memasuki dunia digital. Contoh, kemarin ketika pertengahan COVID atau masih dalam zona COVID, belum bisa mengadakan kegiatan, di situ ada rame-ramenya momen yaitu e-sport, lomba HP miring. Iya, e-sport, lomba. Akhirnya teman-teman IPNU lomba HP miring di PAC, di Ranting, itu lomba HP miring. Kita coba kita cross check, kita tanyai bagaimana untuk respon teman-teman. Ternyata kebanyakan, hampir 90% yang daftar itu bukan di lingkungan IPNU dan IPPN, orang luar, dan semuanya terbantu oleh
IPNU dan IPPNU, dan mereka baru kenal di situ. Otomatis kalau semua saya boleh melihat, oh berarti zaman sekarang kalau kita mengenalkan IPNU tidak hanya di masjid dan di musola, melalui HP miring pun juga bisa. Jadi awalnya kita ajak main game, lama-lama kita ajak berorganisasi, belajar, berjuang dan bertakwa. Luar biasa. Kopinya diminum dulu tuh, biar nggak sepaneng tuh. Kopinya enak ya? Loh, alhamdulillah. Kayaknya sponsori. Kati ngomong kopi opo ngono kan kekenaan sing tak omongno kok. Kayaknya sponsori ya. Kemudian begini tuh. Kira-kira ada nggak dalam benak seorang ketua umum IPNU punya gagasan besar yang kemudian yang sampai sekarang ini belum terrealisasi, tapi jenengan ini punya gagasan besar untuk kemudian entah kalau misalkan itu ya tadi balik lagi tadi akan berada dalam tahap selanjutnya, kemudian berusaha untuk mengimplementasikan gagasan jenengan. Kira-kira ada enggak? Kemarin saya menggagas kepada teman-teman di PAC se-Kabupaten Jombang. Ketika saya kumpulkan, gagasan saya itu adalah mensatukan frekuensi digital di Kabupaten Jombang. Kalau saya boleh menyebutnya itu One PAC, One Website. One PAC, One Website. Itu kalau di tingkat cabang. Kalau misalkan naik di wilayah, nanti mungkin jadi One PC, One Website. Betul. Kalau di pusat One PW, One Website. Mungkin seperti itu ya, Tum. Tapi belum pernah mendengar. Ya kan namanya gagasan tuh, yang Iya. ada di benak jenengan ini kan yang pingin untuk Itu kemudian di itu kan. itu sudah saya gemburkan, sudah saya kampanyekan kepada PAC semuanya. Dan namanya transformasi ya, butuh proses dan proses. Akhirnya ya ada beberapa PAC yang sudah merespon hal itu. Alhamdulillah sudah mulai sekarang IPNU pelajar di Kabupaten Jombang sudah siap menghadapi era digital Di Jombang. di Jombang. Luar biasa. Terakhir Tum, ada nggak ini harapan atau pesan dari jenengan untuk teman-teman pelajar pada umumnya lah di dalam menghadapi perkembangan zaman? Ini sebenarnya sulit karena saya sendiri juga masih belajar. Saya berharap semua yang sekarang atau yang lagi mendengarkan, saya berharap ayo kita sekarang berbanyaklah mendapatkan informasi, karena informasi itu adalah hal yang paling mahal. Bukanlah uang yang mahal, tapi informasilah yang paling mahal. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan informasi, ayolah terus belajar. Karena kreativitas, inovasi kita bisa diasah melalui belajar. Teruslah belajar, berjuang, dan bertakwa. Luar biasa, sesuai dengan tagline kita juga tuh. Salut channel, saling untuk belajar dan saling untuk tahu. Siap. Nyambung ya ternyata. Kita Nyambung ternyata. sama-sama belajar. Alhamdulillah. Baik, saya rasa cukup gamblang ya, cukup detail sekali tadi penjelasan dari rekan atau ketum Subhan ini di dalam pelajar di era digital dan mengenai transformasi pelajar tadi. Saya kira cukup sekian Tum ya, karena sudah malam juga. Ini posisinya malam ya, hujan. Iya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Tum. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast saya yang viewernya baru 28, subscribernya baru 28, viewernya baru 200-an. Itu sudah banyak itu. Sudah banyak daripada saya. Masih 6 subscribernya. Tapi kan ini akun YouTube-nya Ikatan IPNU Jombang kan sudah ribuan ya. Akun YouTube-nya cabang sudah monetize. Sudah
beriklan sekarang. Lah ya, sudah Subscribernya lebih dari 6.000. Sudah ada iklan kan. 6.000 ini baru 28 tuh. Ya, target 10.000. 1 juta. Terima kasih Tum sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah tutur kata dan kesalahan-kesalahan yang lain, mohon dimaafkan dan mohon maklum ya Tum ya. Nggih. Apalagi ya ini masih awal-awal podcast, saya minta doanya juga, doa dan support jenengan agar diberikan kelancaran lah, keistiqomahan, keberkahan dan keeksistensian dalam mengisi Salut channel ini Tum. Amin. Amin, amin, amin. Iya kan? Tetap jangan lupa like, komen dan subscribe. Nyalakan lonceng ya. Ding ding ding, biasanya ini ding ding ding. Ya, saya rasa cukup sekian teman-teman. Sekali lagi mohon support dan doanya. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.